apabila perusahaan akan merumahkan karyawan karena produksi turun, apa saja yang harus dilakukan oleh HR? Acuan perhitungan gaji berdasarkan apa ya? Merumahkan karyawan itu sesuatu yang hukumnya boleh, ya. Kemudian dalam keadaan merumahkan karyawan, sejatinya perusahaan demi hukum tetap harus membayar upah karyawan. Ya, hukum dasarnya itu bilang gitu. Merumahkan karyawan itu nggak serta-merta nggak perlu dibayar, no work no pay, bukan. Ya. Merumahkan karyawan itu kalau hukum dasarnya sebenarnya adalah langkah perusahaan untuk menghemat biaya operasional. Operasional yang mana, Dan? Listrik, air, kantin. Ya. Nah, itu yang dihemat. Kertas, ya kan? Biaya oli, mesin produksi, biaya kertas ngeprint dan sebagainya. Nah, itu bisa dihemat, ya. Tapi bukan menghemat dari biaya upah karyawan. Bukan. Itu bukan merumahkan karyawan. Ya. Jadi kalau misalkan perusahaan mau mengurangi upah karyawan, bisa nggak, Dan? Bisa. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu, kesepakatan. Sepakat apa enggak karyawannya? Ya. Sepakat apa tidak? Dasar hukumnya apa, Dan? Dasar hukumnya adalah pasal 55 Undang-Undang 13 tahun 2003. Perjanjian kerja tidak dapat dirubah dan atau ditarik kembali tanpa kesepakatan kedua pihak. Ya. Emang merubah perjanjian kerja? Merubah. Upahnya turun itu juga itu merubah, upahnya berubah itu merubah perjanjian kerja sebenarnya. Karena upah itu adalah bagian dari minimum clauses yang harus ada di dalam perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam pasal 54-nya di Undang-Undang 13 2003. Jadi syarat minimum perjanjian kerja diantaranya adalah upah. Ya. Di sana ditulis nih upahnya 10 juta misalkan. Kemudian perusahaan pengen mengurangi upah karena pertimbangan tertentu. Kesepakatan lah sama karyawan. Ini baik dengan merumahkan atau tidak merumahkan. Dikurangin upahnya jadi 8 juta misalkan. Yang 2 juta jadi hutang misalkan. Nanti dibayar setelah sekian bulan, dirapel misalkan. Itu apakah itu boleh? Kalau sepakat silahkan. Kesepakatannya melalui jalur PB sebagai pelaksanaan atau penerapan dari pasal 55 Undang-Undang 13 2003. Apa yang harus dilakukan HR? Nah, silahkan tuh dibuat to-do list-nya, harus dibuat tuh. Daftar to-do-nya harus dibuat. Ya. Acuan perhitungan gajinya berdasarkan apa ya? Wah, macam-macam kalau itu. Nggak ada dasar hukumnya sebenarnya. Perusahaan biasanya bikin sembarangan tuh biasanya itu ya. Mereka kalau ngitung biasanya teman-teman di finance juga akan ngitung biasanya berdasarkan kekuatan finansial perusahaan. Perusahaan sekarang cuma mampunya dihitung dari laporan keuangan dan sebagainya, perusahaan cuma mampu setiap bulan operasional cash flow-nya sekian miliar. Artinya kalau beban biaya manpower cost-nya itu berarti sekian miliar juga. Kemudian sekian miliar dibagi jumlah karyawan dan menggunakan rasio upah yang ada sekarang berarti turun sekitar 15-20%. Ya. Itu kemudian dipakai sebagai acuan untuk menego pada karyawan bisa turun bisa 20%. Ya, itu. Jadi ya memang pekerjaannya sangat banyak kalau udah urusan produksi turun mau merumahkan. Merumahkannya saja itu nggak terlalu jadi masalah. Karena merumahkan saja itu tidak boleh mengurangi atau menghentikan upah karyawan. Ya. Tapi yang jadi rumit kalau itu sudah menyentuh masalah upah. Ya, prosesnya panjang. Dan ingat kesepakatannya itu dua pihak ya, bukan diwakili sama serikat pekerja. Untuk atas nama seluruh karyawan di perusahaan yang ada 1.000. Nah, kalau itu dilakukan kesepakatan yang kolektif,
maka serikat pekerjanya harus bisa membuktikan adanya surat kuasa Ya. dari individu yang 1000 tadi. Ya. Kalau nggak ada, sejatinya itu batal demi hukum. Itu cacat hukum kesepakatan seperti itu. Ya, nggak bisa serikat pekerja serta-merta langsung mengklaim dirinya menjadi perwakilan atau kuasa dari karyawan untuk menurunkan upah, nggak bisa sembarangan. Ya. Kalau untuk menaikkan mungkin masih bisa dipahami oleh karyawan, karena lebih bagus kan gitu. Betul. Nah sekarang kalau menurunkan jadi masalah nih, karyawannya belum tentu mau. Jangan. Nah, jangan-jangan itu kan gitu. Jadi karyawan tentu tidak akan mudah percaya, sehingga yang paling aman bagi perusahaan adalah langsung deal one on one dengan karyawan. Gitu ya. Begitu kurang lebih.